Seru nggak, Gri, video yang ini? Seru. Jauh lebih seru dari kasus korupsi di Pertamina. Jauh lebih seru kasus korupsi yang di PLN. Ya, serius, Gri. Serius. Jauh lebih seru dari kasus diduga korupsi oleh RK yang sampai hari ini masih belum bisa dihubungi, menghilang, nggak tahu rimbanya. Serius nih, Gri. Oh, provokator doang jangan-jangan. Iya. Apa? Ya, OTT KPK terhadap 8 orang pelaku penyuapan di OKU, Ogan Komiring Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Aduh, pasti kecil ini. Apanya yang seru? Loh, seru, men. Bayangin aja. Kita sangka kan dengan keterbatasan anggota KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi seluruh Indonesia, kita bayangkan kan tidak bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah. Sehingga orang-orang daerah merasa aman. Ah, mana mungkin KPK bisa sampai ke sini. Karena OKU itu 145 kilo dari Palembang, ibu kota provinsi. Jauh, men. Ini yang kemudian menjadi istimewa. Iya. Bener sih, Gri. Luar biasa, Gri. Udah gitu jumlah OTT-nya 8 orang lagi. Nah, nggak kalah seru. 8 orang ditangkap pada saat OTT KPK di OKU, Ogan Komiring Ulu. Gila kan? Ya, gila. Bajingan kan? Bajingan. Ini kelompok-kelompok bajingan ya di tingkat daerah ini. Jadi bajingan itu ada di level pusat, kemudian bajingan di level provinsi, dan bajingan tengik lagi di level kabupaten kota. Itu dari legislatif, eksekutif, ya, yudikatif nantilah kita bahas tersendiri. Ya. Gila, bajingan ditangkap, Gri. Iya, makanya ini yang gue bilang luar biasa. Walaupun kemudian secara nilai kecil gitu ya. Cuman 2,6 miliar. Sombong kali, Gri. 2,6 miliar cuma. Duit lu berapa sih, Gri? Ya, dikit. Nggak ada segitu. Minta dong. Ya! Makanya, lu korupsi dong. Biar banyak duitnya. Mana bisa banyak duitnya nggak korupsi. Ya, kemarin hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 KPK melakukan tangkap tangan atau OTT kasus penyuapan di Ogan Komiring Ulu, Sumatera Selatan. KPK menangkap 8 orang dan menyita uang sebanyak 2,6 miliar di TKP. Gila, keren banget itu, Gri. Iya. Kok bisa ya KPK dapat ya? Itulah. Tadi gue bilang kan keren. Ternyata, kasus ini sudah diintai oleh KPK selama seminggu sebelum OTT dilakukan. Loh, kok bisa tahu KPK, Gri? Dapat info dari mana? Itulah. Oh, itulah lagi, Gri. Iya. Oh, iya lagi, Gri. Gua ngomong jangan diikutin terus lah. Kayak didikte jadinya. Ya itulah. Loh, itulah lagi kan? Biasanya KPK itu banyak mendapatkan informasi dari masyarakat. Oh, gitu. Nah, kalau teman-teman mempunyai informasi tentang dugaan korupsi, jangan segan-segan untuk melaporkan ke KPK. Rahasia sumber berita, rahasia sumber informasi akan dijamin oleh KPK. Nggak akan, ini gue dapat laporan nih dari Agri, nggak akan begitu. Ya, dan pasti ditindaklanjutin oleh KPK. Cuman dengan keterbatasan tenaga penyidik, ya KPK mungkin bisa 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi dipastikan, apalagi kalau informasinya A1, akan bisa lebih cepat. KPK untuk bisa mendapatkan bukti tentu akan mencari momen yang tepat. Contoh seperti OTT kali ini. Karena kalau sudah OTT, udah telek, udah nggak ada lagi
barang bukti dan saksi yang melemahkan, nggak ada lagi. Kuat semua udah. Udah kuat semua udah. Gri, banyak banget 8 siapa aja, Gri? Ada nggak dari partai? Partai siapa? Partai siapa? Partai Nono, ya, partai itu. Ya siapa? Terus terang dong. Alah, partai itu, Gri. Ada! Gila. Dia nggak pernah ketinggalan ya, Gri ya? Kalau ada rombongan koruptor begini ya, Gri. Itulah. Nggak pernah ketinggalan. Ya, kan apapun makanannya, teh minumnya. Apapun peristiwa korupsinya, dia selalu ada. Sebagai peserta. 8 orang tersebut, 1. Inisialnya FC, anggota DPRD Kabupaten Komering Ulu dari Partai Merah. Menang lagi Partai Merah. Selamat datang Merah, selamat datang Merah, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Merah, selamat datang Merah, selamat datang kami ucapkan. Gila. Sukses berarti ya Partai Merah. Sukses. Siapa lagi, Gri? MF, anggota DPRD Oku dari Partai Hanura. Dan UH, anggota DPRD Oku dari Partai P3. Ya. Udah 3 orang. Ya, selamat datang Merah, selamat datang Merah, selamat datang di KPK. Sayang Hasto sudah dipindah ke tahanan kejaksaan atau pengadilan. Kalau masih tahanan KPK, bakal temu sekjennya nih. Ditanya, bisa berunding, lu kenapa lo? Iya Pak Hasto. Iya kenapa lu mari-mari dari Oku sama siapa aja? Banyak sih teman-temannya. Kenapa mari? Iya, kena OTT. Kalau itu ilustrasi, kalau seandainya Hasto masih di tahanan KPK kan, tapi udah enggak. Kemungkinan besar enggak ketemu. Paling ketemunya nanti kalau sudah masing-masing vonis di Sukamiskin. Ya! Terus Gri, siapa lagi berikan? Ada 8. 5 lagi berarti. Ya, 5 lagi. Yang keempat, Kepala Dinas PUPR Oku yang berinisial N, serta 4 lagi, yakni F, AS, A, dan S. Edian semua. Iya, Edian memang. Ini para biajingan tengek ini nih. Nggak tahu. Harus didor. Udah gitu nanti vonisnya ringan lagi. Bisa jadi tuntutannya juga ringan, vonisnya ringan. Atau bisa jadi tuntutannya berat, vonisnya ringan. Gila kan? Nah, pada saat OTT kemudian dibawa ke Mapolres Oku. Ya, pada saat di Mapolres Oku itulah rame sekali digambarkan dalam berita. Para keluarganya datang ke Mapolres Oku. Istri, anak, saudara. Udah kayak mau nganter kemana aja gitu ya. Rata-rata mereka membawain bekal suaminya untuk perjalanan jauh. Kemana, Gri? Padang Pasir, Turki, Istanbul, atau kemana? Itu lebih jauh lagi. Kalau Turki, Istanbul kan paling ya seminggu udah balik. Ini bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Buset, mau kemana, Ki? Bayangin aja. Itu adalah detik-detik terakhir mereka bisa bertemu dengan keluarganya di Oku. Makanya ada yang bawain sempak. Ada yang bawain singlet, ada yang bawain ya celana, baju, mungkin perlengkapan sholat, mungkin buku yang hobinya baca, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang diperlukan pada saat mereka menjadi musafir dalam waktu yang lama puluhan tahun. Nggak ngerti, Kri, maksud lu, Kri. Setelah keluarganya
membawa bekal, menyampaikan bekal kepada suami-suaminya di Mapolres. Dari Mapolres dibawa ke Polda Palembang, ya, Sumatera Selatan. Itu kurang lebih 145 kilo. Dari Polda Palembang dibawa ke bandara. Dari bandara dibawa KPK. Hari ini sudah ada di KPK, udah datang, ya, udah update tadi beritanya. Mungkin besok akan dilakukan pers conference dari KPK. Kita tunggu saja besok detail peristiwanya seperti apa. Ya udah, pada saat itu tuh udah ditahan, udah nggak balik-balik lagi. Ya, berarti nggak sempat pamitan sama tetangga dong? Nggak. Tetangga ada yang sedih, mungkin tetangga yang masih ada hubungan saudara, tapi kebanyakan tetangga kayaknya nggak sedih deh. Tetangga, syukurin lu. Mudah-mudahan vonisnya berat. Karena masyarakat hari ini tuh udah gemes banget terhadap korupsi. Gemes banget terhadap pelaku koruptor. Gemesnya itu udah sampai puncak, udah sampai di ubun-ubun, udah beneran. Makanya para penegak hukum, ya jangan mencoba membuat toleransi, membuat vonis, tuntutan, dan lain-lain terhadap pelaku-pelaku koruptor seperti ini. Nggak akan sembuh nanti. Nah, setelah menjadi tahanan KPK, sambil melengkapi berkas KPK, nanti P21 dilimpahkan ke kejaksaan atau ke pengadilan. Oke, itu nggak boleh pulang, nggak boleh. Pindah sel doang. Ya udah persis Hasto gitu dah. Itu. Nah, ikutin sidang sampai vonis, pindah nanti ke Sukamiskin. Enak dong di Sukamiskin, dingin. Udaranya, orang aja pada staycation-nya pengen di Bandung. Ya, bener, betul. Jadi mereka-mereka ini, 8 orang ini sesungguhnya dia dalam perjalanan staycation menuju Bandung, Sukamiskin. Makanya sama istri dan anak-anaknya dipegeli pakaian yang banyak. Bisa jadi backpacker, bisa jadi koper. Enak dong, Gri. Enak, lu mau. Gri kok belum baru dilantik, kan DPR-nya belum lama dilantik ini, Gri. Langsung terlibat korupsi begitu sih, Gri. Uangnya buat apa sih, Gri? Nah, itulah. Lo kok itulah melulu sih? Biasanya yang kita lihat di tetangga kita, begitu jadi dewan, dilantik, mobilnya kan baru. Ya baru kan bukan dari hasil korupsi, Gri. Saya dengar sih rata-rata mereka langsung leasing. Betul. Lihat terus apa lagi dong? Ada malah ya, Gri, mobilnya baru, dia bilang katanya gadein SK. Kan SK-nya begitu keluar langsung digadein di bank, laku, Gri. Bank juga mau berebut juga. Ya, betul. 2 itu ya buat beli mobil dan buat bangun rumah. Makanya rumah anggota DPR itu kan langsung bagus, langsung mentereng. Lah terus buat apa, Gri, uang korupsinya? Kalian lupa biaya kampanye mahal, men. Oh, ya. Maksud lu buat bayar utang? Persis. Karena kalau sudah leasing, sudah nggak ada SK, alokasi anggarannya sudah ada buat beli mobil dan bangun rumah. Nah, yang untuk bayar utang biaya pemilu inilah kemudian mereka korupsi. Nggak mungkin mereka akan membayar utang biaya pemilu ngandelin dari gaji. Nggak mungkin. Karena apa? Ketika gaji mereka bagi ke 5 tahun itu nggak cukup untuk bayar utang. Belum makan sehari-hari. Belum nyicil bayar leasing. Belum nyicil bayar gadein SK di bank. Cicilan semua. Ya. Make sense sih. Ya iyalah. Gua kan tahu di dalamnya di situ. Itu. Makanya satu-satunya jalan dan nggak ada cara lain menjadi makelar project. Dia cari success fee. Bahkan banyak yang minta success fee itu di depan sebelum proyek jalan. Ya, nanti dijanjikan akan menang tender. Itu. Gri, orang-orang ini apa nggak takut dosa? Nggak! Satupun nggak ada yang takut dosa. Bahkan satupun nggak ada yang kenal haram halal. Bahkan banyak peristiwa
yang dia ceraian sama istrinya, anaknya terlibat narkoba, anaknya terlibat kriminal. Dia pikir itu peristiwa biasa, atau kita pikir itu peristiwa biasa yang sedang menimpa dia. Enggak! Itu tuh akibat dari anak dan istrinya dikasih makanan atau diempani dari hasil korupsi. Hasil korupsi yang diberikan kepada anak istrinya di rumah, kemudian dimakan menjadi darah. Darah yang mengalir di tubuh anak dan istrinya itu adalah darah haram seumur hidupnya. Dan ketika mengalir darah haram di dalam tubuhnya, istrinya bisa selingkuh, istrinya bisa serong, anaknya bisa narkoba, anaknya bisa gagal masa depannya, anaknya bisa kriminal. Itu. Gri, kok lu pinter sih, Gri? Loh, ini kan ada fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Cuman nggak banyak orang nyadari bahwa itu dianggapnya kegagalan biasa, perceraian biasa, kenakalan anak remaja biasa. Enggak. Itu akibat dari makanan yang diberikan kepada anak istri kalian adalah hasil korupsi. Otomatis darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah haram. Ngeri kali, Gri. Iya, ngeri lah. Masih mau? Ya silakan. Itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Ya udah. Puas? Puas, puas, puas. Belum, Gri, lagi, Gri. Wah. Lu jangan pikir mereka-mereka itu gagal berumah tangga, itu hal biasa. Enggak. Lu jangan pikir istri-istri mereka selingkuh, rumah tangganya gagal, itu hal biasa. Enggak. Jangan dipikir itu. Anak mereka gagal, dipikir itu hal biasa. Enggak. Ingat itu. Sekarang inget itu. Kalian ngasih empan ke anak bini lu dengan uang haram, akibatnya akan seperti itu. Itu. Lu kayak Mario Teguh, Gri. Kok bisa? Itu tadi, Gri. Itu. Wah. Nah, inilah komitmennya Pak Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Kalau kemarin selama 10 tahun, loh kok selama 10 tahun Pak Jokowi nggak banyak yang ditangkap ya? Itu adalah bagian dari strategi. Apa itu? Kalau Pak Jokowi kemarin fokus ke pemberantasan korupsi, pembangunan nggak bisa sedahsyat ini. Karena dipastikan situasi politik tidak akan kondusif, akan banyak perlawanan-perlawanan. Jadi yang Pak Jokowi sikat yang gede-gedenya aja. Kemudian yang gede-gede mentok, baik mentok di partai atau yang lainnya, terjadi resistensi, sama Pak Jokowi udah nggak apa-apa, tinggal dulu. Yang penting fokus menjalankan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, itu fokus Pak Jokowi selama 10 tahun. Nah, tapi jangan salah. Koruptor-koruptor besar, menengah, kecil-kecil, yang udah lama, atau yang benar-benar udah kadaluarsa, di tangan Pak Jokowi semuanya. Serahkan Pak Prabowo. Hari ini, fokus Pak Prabowo adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-programnya, makan siang gratis, dan lain-lain, termasuk efisiensi dan lain-lain, ya, supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam waktu yang bersamaan, berbarengan, memberantas tuntas para koruptor yang ada di Indonesia. Dari besar, menengah, kecil, baru, sedang, lama. PLN 2008 aja diungkap. Ya, ingat Pak Prabowo bilang, "Hei para koruptor, jangan kau merasa aman melakukan koruptor di negeri ini. Saya akan kejar kalian sampai ke Antartika." Ini adalah bukti komitmen Pak Prabowo. Mungkin para pelaku koruptor yang di Oku, yang sekarang ketangkep OTT ini, merasa aman. Jauh dari ibu kota provinsi, apalagi jauh dari ibu kota negara. Mungkin merasa aman dirinya. Ingat, sampai Antartika gua kejar. Artinya apa? Ini belum seberapa. Oku, men. Gampang, deket. Sampai Antartika dikejar. Ya, kalian para koruptor yang hari ini masih dorman, belum aktif melakukan kegiatan korupsinya, karena baru awal-awal pemerintahan daerah berjalan ini. Nah, nanti kalau sudah mulai jalan sekitar April ke sana, proyek-proyek udah mulai jalan, tender-tender udah mulai jalan. Hati-hati. Gue ingetin loh, hati-hati. Baik tender-tender yang melalui LPSE atau tender-tender melalui e-katalog. Jangan dipikir kalau sudah e-katalog, kalian nggak minta success fee. Enggak.
minta semua. Katalog itu janjian kok, dibukanya bareng, nanti diklik. Tetap keluarin success fee. Nggak ada barang yang gratis. Nggak ada makan dan minum gratis. Kencing, berak aja bayar. Ayo Pak Prabowo, terus gencarkan pemberantasan korupsi lebih dahsyat lagi. Dan hukumannya harus benar-benar hukuman yang berat, supaya mereka ada efek jera. Kalau udah seperti ini, tamat riwayatnya udah. Tamat karir politiknya. Nanti undang-undangnya dirubah. Nggak boleh napi mencalonkan anggota DPR, DPRD. Nggak boleh. Apa-apaan itu. Makanya nggak beres-beres korupsi di Indonesia. Oke ya teman-teman, kita kawal. Besok kita tunggu konferensi pers dari KPK. Yang 8 orang ini detailnya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.